kita kita sama-sama memuji sembah Tuhan ya. Haleluya. Kami sadar Tuhan, kami ada sampai hari semua karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ola batakana ya rabasikana rabaka rabarabarabarabara. Harga-Mu selalu dalam hidup kami ya Tuhan. Jangan mudah terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, Tuhan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh ya penyertaanmu sempurna bagi kami Tuhan. Penyertaanmu sungguh sempurna Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, penyertaanmu sempurna dan jangan membantu dapat aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna dan jangan membantu dapat aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan Terima kasih Bapak, kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapak. Benar Tuhan, kami menyadari bahwa kami ada sampai hari ini semua karena penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Bapak. Sebentar lagi Tuhan, kami hendak ingin mendengarkan sedikit dan mendengarkan firman-Mu. Bila Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu ini yang nggak ada bapaknya Tuhan, hamba-Mu mengaku Tuhan di hadapan-Mu dan teman-teman juga Tuhan. Tanpa pengurapan-Mu Tuhan, persiapan hamba semua nol besar di hadapan-Mu ya Bapak. Oleh karena itu Bapak, berikan aku hikmat pengurapan-Mu supaya apa yang aku sampaikan Tuhan bukan aku yang berbicara, melainkan Engkau sendiri yang berbicara pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah berfirman bagi setiap kami siap mendengarkan firman-Mu, juga bagi yang Pak Lalu saya akan mengambil materi Tuhan, supaya setiap materi yang diberikan Tuhan boleh menjadi wawasan yang baru, pengetahuan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai kelas ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Shalom Pak Lawrence.
Terima kasih buat kesempatan ini bagi saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Kak Sam, boleh pada slide-nya, Kak? Ya. Oke, hari ini saya akan berbicara tentang penyertaan Tuhan sempurna. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kalau kita boleh ada sampai hari ini, kita percaya semua karena kebaikan, semua karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, boleh di next, Kak Sam. Nah, ayat firman Tuhan kita pada malam hari ini yaitu terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 dibilang, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini semua karena berkat, semua karena cinta kasih sayang Tuhan Yesus bagi setiap kita semuanya. Amin. Ya, dan kita tahu kalau kita ada sampai itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehewanan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan, ya, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu selalu ada bagi setiap kita. Bahkan Tuhan bilang, aku akan menolong engkau, akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kita kemenangan demi kemenangan yang akan kita raih. Amin. Oke, boleh di next, Kasem. Nah, penyertaan Tuhan sangat banyak buat kita Bapak Ibu teman-teman semua. Mungkin ada 5, 4, 6, ada 7, tapi aku sini ambil 3 poin aja Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama, kita ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, janji Tuhan dia akan menyertai kita sampai kesudahannya. Ya, bahkan yang poin ketiga ini aku ambil ayatnya itu dari baca di Filipi 1 ayat yang ke-6. Bapak Ibu dan teman-teman soalnya mungkin boleh baca di rumah, aku akan baca juga di sini, ya. Filipi 1 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, aku akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, bahwa janji Tuhan selalu dia menyertai kita, bahkan kita ada sampai itu juga karena ya penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita, kayak lagu tadi, penyertaanmu sempurna, janji apa, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Itu kan. Nah, next Kasem. Nah, dalam Yesaya 55 ayat 8 pun juga dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kita sebagai manusia memang bisa merencanakan segala sesuatu, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita bisa merencanakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, pokoknya banyak. Tapi kehendak Tuhanlah yang terbaik terjadi atas setiap kita semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, kita boleh banyak berencana, boleh Bapak Ibu dan teman-teman, nggak salah. Tapi ingat kembali lagi bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita, ya. Next, Kasem. Nah, kadang kita sebagai anak Tuhan tuh masih suka yang namanya bertanya, di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Tuhan kok nggak pernah ada ya? Apakah Tuhan menjaga aku ya? Kok aku seperti ditinggalkan ketika aku di badai masalah seperti ini? Kok Tuhan kok nggak sayang sama aku ya? Apa ya aku berharga ya di mata Tuhan ya? Bapak Ibu dan teman-teman semua pasti kita pernah bertanya-tanya seperti itu, ya. Percaya Bapak Ibu dan teman-teman, kita nggak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Amin. Kalau kita boleh ada sampai hari ini itu semua karena Tuhan loh, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak mungkin ada sampai hari ini, betul? Ya, Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu sayang sama kita, Dia selalu menolong kita, Dia selalu menjaga kita, walaupun kita di badai kehidupan, tapi Tuhan selalu ada bagi kita. Apakah kita berharga di mata Tuhan? Ya, Bapak Ibu dan teman-teman, kita berharga di mata Tuhan, ya. Seperti kemarin di presentasinya Ibu Astrid dibilang bahwa kita semuanya adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu dan teman-teman. Gak ada tuh yang gak berharga, ya. Mungkin kalau kita bilang, kayaknya aku kurang ganteng, kayak aku kurang cantik, kayak Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin pernah berpikir seperti itu, tapi ingat,
jelek atau gandangan kita tuh semua tetap kita berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu dan teman-temannya. Next, Kasem. Nah, tahun 2020 juga kita udah memasuki tahun paradigma yang baru. Next, Kasem. Ya, tahun 2023 kita memasuki tahun 2023 kita masuk tahun bangkit jadilah pemenang ya. Nanti tahun 2022 bagaimana kita harus merubah cara pandang pola pikir kita, paradigma kita yang lama diubahkan menjadi paradigma yang baru, bahwa kita dulu pernah mikir Tuhan nggak ada buat aku, tapi sekarang kita mikir bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Tahun 2023 Bapak Ibu dan teman-teman kita memasuki tahun untuk bangkit, jadilah pemenang ya. Kita percaya pasti ada visi misi yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita bangkit dari pemenang. Next, Kasem. Oleh karena itu Bapak Ibu dan teman-teman, mari yuk kita ubah hati pikiran kita ubah mindset pikiran kita dari yang dulu paradigma yang lama, kita ubah menjadi paradigma yang baru, dan kita bangkit jadi pemenang ya. Maksudnya dulu mungkin kita mikir Tuhan nggak ada bagi aku, Tuhan nggak sayang sama aku. Yuk Bapak Ibu dan teman-teman, kita ubah cara pola pikir kita yuk. Sama, aku pun juga dulu pernah mikir seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman, tapi ketika masuk tahun 2022 aku pun pribadi mulai merubah cara pola pikir aku. Oh, kalau aku ada sampai hari ini, kalau aku ada, semua itu karena Tuhan, Bapak Ibu dan teman-teman. Gak mungkin kalau Tuhan gak sayang, kita gak mungkin ada saat ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua nih ya. Ketahuilah bahwa Tuhan sayang banget sama kita, teman-teman, Bapak Ibu semua nih ya. Tuhan selalu ada buat kita, bahkan Tuhan pasti memberikan kita kemenangan, dan seperti ayat di awal bahwa Tuhan menjanjikan kita memberikan kemenangan ya. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan, mengetahui apa yang Tuhan mau, menjadi visi misi yang baru untuk kita memiliki paradigma yang baru dan bangkit jadi pemenang. Kita kuat bersama, berunity bersama-sama menyelesaikan amanat agung. Closing statementnya oleh Kak Sen ya. Mari kita belajar dan sadarilah Bapak Ibu dan teman-teman ya, kita belajar dan sadarilah bahwa Tuhan selalu menyertai kita, rancangan Tuhan selalu sempurna terjadi atas kehidupan kita semua. Tuhan memberikan kita ujian, Tuhan memberikan kita apapun yang terjadi itu semua Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan rancangan Dia yang sempurna dalam kehidupan kita ya. Dan Tuhan selalu memberikan kita visi misi yang baru ke depannya untuk kita memiliki pola pikir pandang kita akan bergerak untuk bangkit jadi pemenang ya. Bapak Ibu dan teman-teman semua, sadarlah ya, kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita, dan rancangan kita boleh ada, tapi ingat kehendak Tuhan lah, rancangan Tuhan yang terbaik terjadi bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang udah boleh hamba-Mu sampaikan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini Bapak boleh menjadi reminder, boleh menjadi peringatan bagi setiap kami semua Bapak. Kalau kami boleh ada sampai hari kami sadar betul Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Bapak, kami akan mengakhiri bulan Maret Tuhan. Oleh karena itu Bapak, terus Tuhan bimbing kami, sertai kami, tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu ya Bapak, supaya hidup kami mau selaras Tuhan, kami mau mengetahui apa yang menjadi visi misi-Mu bagi setiap kami untuk kami bangkit jadi pemenang ya Bapak, dan kami mau ubah cara pola pandang pikir kami, paradigma kami yang lama diubah menjadi paradigma yang baru, bahwa kami ada sampai semua karena anugerah berkat, semua karena kasih pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu selesai Tuhan, tapi Engkau belum selesai, Engkau terus berbicara bagi setiap kami dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan siap memulai kelas kedua dengan hamba-Mu Pak Lawrence. Tuhan berikan hikmat pengurapan-Mu bagi hamba-Mu, juga bagi setiap kami, berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba yang mau ada di bentuk serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Pak Lawrence. Ya, terima kasih Peter. Hari ini kita dihotbahi oleh Peter Owen dengan khotbah yang sangat sederhana dan praktis. Mungkin ini nggak apa-apa ya, nggak masalah ya, kita di sini belajar. Cuman saya sarankan nanti ke depannya harus kita sudah bisa mengubah khotbah, di mana khotbah yang praktis itu cukup untuk kepada jemaat, tetapi kita kalau di STT
kalau bisa khotbahkanlah yang akademis. Oh, gimana yang akademis? Ya, tadi kan Peter satu, yang pertama dia tidak ada baca ayat, jadi saya nggak tahu landasannya di mana. Cuman tadi ada singgung ayat juga. Jadi kalau bisa ya kita harus menjelaskan kepada teks, jadi supaya terlihat lebih akademis. Tadi sudah diajarkan tentang bahasa Ibrani. Nah, ini kan satu nilai plus loh ya, pakai bahasa asli itu nilai plus loh Bapak Ibu ya. Oh, shalom Bapak Ibu baptis. Jadi kita harus dibaptis Bapak Ibu karena berdasarkan bahasa aslinya itu dikatakan baptiso. Nah, itu parsingnya itu. Ah, ini kan udah parsing asing gitu kan. Itu kalau kita membedah kata ini itu orang ketiga tunggal gitu kan. Wih, langsung rasanya terus sedikit-sedikit speak bahasa Inggris gitu kan. Jadi setidaknya itu lebih orang akan melihat, wih, terlihat kalau dia memang mahasiswa belajar teologi gitu ya. Tapi kalau untuk jemaat yang nggak usah harus dikasih tahu ya Bapak Ibu ya, hal-hal yang praktis aja buat mereka. Karena kalau yang berat nanti mereka pusing sendiri, apalagi menggunakan bahasa-bahasa istilah-istilah anak kuliahan kan. Oh, ineransi, tahu ineransi? Itu jenis makanan apa itu ineransi, gitu kan? Oh, pneumatologi. Ah, ini apa lagi nih? Ini belinya di mana nih? Kan? Padahal itu kan memang istilah-istilah yang umum buat kita, tapi buat jemaat enggak. Jadi ini Pak Hari bilang, wis anak kuliahan. Ya. Nah, ya, jadi ditunjukkan ya biar ada nilai plusnya. Ya. Kita ini orang adalah pendidikannya gitu ya. Oke, saya mengingatkan untuk kita semua, kebetulan saya ada rencana juga mau beli buku. Silahkan Bapak Ibu, di grup sudah ada, itu 50% lumayan Bapak Ibu, jarang-jarang dapat beli buku 50%. Saya coba-coba lihat, saya hitung-hitung. Saya ada mau beli 4 buku, dan saya pikir, wah harusnya 800 ribuan, ini jadi 400 ribu, lumayan kan? 400 ribu saya dapat 4 buku yang cukup lumayan buat saya untuk tugas-tugas dan yang lain-lain. Jadi Bapak Ibu ini kesempatan, jarang-jarang dapat promo yang seperti itu. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang ingin silahkan ya, jadi nggak dipaksa. Buat yang ingin aja. Oh tapi saya beli nggak baca, oh silahkan kirim ke saya ya Bapak Ibu, saya terima. Oh enggak. Ya, kita minggu lalu tidak ada kuliah, saya hutang 1 minggu. Kira-kira kalau mau diganti mau kapan Bapak Ibu? Dan ada juga satu berita, saya nggak tahu ini sukacita atau duka cita buat Bapak Ibu, karena kita sepertinya tanggal 19 April sudah libur. Nanti 19 April itu kena ke hari Rabu kayaknya. Ya, hari Rabu lagi. Libur lebaran kan, Pak, bukan libur semester. Ya, lebaran Bu. Cuti bersama Bu. Habis itu nanti itu kayaknya ada sekitar 1 minggu kalau di kalender yang biasa itu kayaknya tanggal 21 sampai 26. Itu liburnya. Tapi kan pemerintah majukan, nggak tahu dimajukan sampai 19, apakah yang 26 ikut maju atau nggak tahu ya. Atau mungkin hanya nambah harinya atau gimana. Kira-kira untuk pertemuan kita kemarin kita mau ganti kapan, Mbak Ibu? Kalau saya bilang masuk kelas pagi kayaknya nggak sesuai karena sudah cukup jauh. Mereka sudah menang 1 langkah ya, 1 hari. Kira-kira kapan Bapak Ibu yang bisa waktunya? Kalau Senin depan di jam 9 malam bisa nggak, Pak? Kosong di situ, Senin. Ya. Sebentar ya, saya coba cek ya. Berarti Senin depan tanggal 3 ya. Tanggal, ya tanggal 3. Saya cukup banyak grup, sampai saking banyaknya saya lupa nama grupnya apa. Eh, saya ada mau kuliah bulan depan, kayak saya sepertinya saya akan ada kuliah. Cuman saya lupa tanggalnya.
Oke, 10 sampai 14 April. Oke, aman berarti. Bisa ya, nanti tolong diingatkan di grup kita hari Senin ya berarti ya, Iya, Senin Bapak, depan. bisa ya. Ah, Kita semua ya, Tanggal 3 apa tanggal 10, Pak? tanggal 3, saya tanggal 10 ada kuliah. Oke. Dan kebetulan itu saya sangat bersyukur untuk mata pelajaran yang ini itu saya malam. Biasanya saya kuliahnya itu pagi. Nah, itu bentrok dengan pekerjaan, bentrok dengan jadwal kuliah yang pagi. Ini saya hanya malam. Jadi saya berhutang lagi untuk Bapak Ibu untuk bisa bayar itu lagi ya. Berarti cukup banyak. Berarti kita untuk akhir-akhir ini untuk bayar hutang ya. Saya harus bayar hutang, kita ada banyak nanti kelas. Baiklah Bapak Ibu, kita kembali lagi kepada pelajaran yang membuat kita jengkel, senang, bahagia, punya banyak pengalaman dan sebagainya ya. Yaitu tentang dosa. Saya cukup terkejut. Hari Senin malam saya dapat WA di grup kelas teologi sistematik untuk kelas pagi. Ada satu pertanyaan yang sangat-sangat mengerikan, nyeleneh, dan aneh. Pak, Shalom Pak Loren, selamat malam. Kalau nonton konser Blackpink dosa nggak Pak? Dengan menggunakan uang 13 juta untuk nonton konser Blackpink. Dosa nggak kira-kira? Saya tidak mau jawab secara tulisan karena saya takut itu di screenshot, saya takut itu di copy paste, tersebar kemana-mana. Jadi saya jawab secara langsung. Saya berkata, ya saya nggak bakalan bisa bilang itu dosa atau tidak ya. Pertanyaan saya, seberapa besar persembahan yang pernah kamu berikan untuk Tuhan? Ya, mentok-mentok yang warna merah lah Pak, yang kebetulan ada di dompet. Berapa lembar? Ya, satu lah, ngapain kasih banyak-banyak? Sih begitu kan? Kenapa untuk Tuhan kamu kasih yang satu lembar itu, yang merah, memang itu yang merah yang paling tinggi ya, yang merah yang paling tinggi. Tapi kenapa cuma satu lembar? Kenapa ketika untuk melakukan hal yang konser hanya beberapa waktu lamanya, mungkin nggak nyampe 2 jam, kamu bisa memberikan sampai segitu banyak? Itu temanmu atau kamu dapat dari postingan? Oh itu teman saya Pak, satu komunitas. Wow, saya pikir 13 juta untuk konser. Kalau saya bilang, udah kasih saja sama saya uangnya, saya bisa bayar uang kuliah saya ya. Saya bisa kuliah. 13 juta kan lumayan ya. Jadi intinya kita memang walaupun kita belajar tentang dosa dan 2 minggu lalu itu Bapak Ibu punya banyak pertanyaan, banyak sekali pertanyaan tentang dosa, dosa dan dosa. Tapi dan saya menyampaikan dan kita belajar tentang pengertian tentang dosa, tapi kita nggak bisa menjudge semuanya Bapak Ibu. Kita hanya bisa melihat satu kasus dan kasus ini tidak selamanya akan seperti ini. Ya mungkin buat orang ya berkata ya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang buat sebagian orang nggak masalah, apalagi buat panitia kan, oh itu senang sekali dia dapat duit. Tapi buat sebagian orang itu salah. Nah, jadi kita tidak bisa membuat satu yang secara total benar atau salah. Terus saya tadi melihat satu video ada polisi bertanya kepada anak-anak muda, mereka menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah. Terus ditanya, kalian punya kendaraan sepeda motor di rumah? Punya. Kenapa nggak punya motor? Mereka jawabnya dengan singkat, padat, dan jelas, karena belum punya SIM. Jadi mereka dapat penghargaan. Polisi sangat mengapresiasi mereka dapat penghargaan. Sehingga dapat hadiah gitu ya. Tapi satu sisi bisa aja di luar sana mereka menggunakan sepeda justru menghalangi jalan orang. Apalagi kemarin sempat juga ada yang kecelakaan dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa serta berkata, oh ini yang benar, oh ini salah. Enggak. Nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bijak dalam mengatakan dosa. Cuman hati-hati juga Bapak Ibu jangan terjebak kepada
satu pemahaman tentang penghakiman Bapak Ibu, karena saya tidak ingin Bapak Ibu melakukan penghakiman kepada orang lain, karena penghakiman itu paling mudah yang bisa dilakukan oleh kita, dan saya ingin ingatkan kepada kita semua, penghakiman itu hanya milik Tuhan. Ingat Bapak Ibu, penghakiman hanya milik Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi, karena penghakiman itu hanya milik Tuhan. Mengingatkan boleh nggak Pak? Boleh, cuman caranya harus tepat ya Bapak Ibu ya. Terkadang banyak orang ingin mengingatkan seseorang akan dosanya, tetapi caranya tidak tepat, waktunya tidak tepat. Itu boleh, tapi jangan di waktu yang salah. Jadi marilah kita berlomba-lomba untuk memberikan suatu tanggapan, suatu cara, suatu hal yang benar untuk menegur kesalahannya. Kalau Bapak Ibu masih ingat tentang si Nathan, di mana Nathan menegur Daud akan kesalahannya, akan dosanya. Itu Daud marah ketika mendengarkan cerita itu. Tetapi ketika ketika Nathan mengatakan itu adalah engkau, akhirnya dia pun bertobat. Dia merasa ditegur dan dia mengakui dia salah dan dia pun bertobat. Jadi itu kita harus punya hikmat ya Bapak Ibu ya, punya hikmat, punya cara untuk menyampaikan dengan baik. Ya, 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang dosa, pengertian tentang dosa, dan sekarang kita akan masuk kepada fakta fakta tentang dosa ya Bapak Ibu ya. Karena ketika saya membahas ini, ketika saya mempelajari ini, ada juga orang-orang di luar sana mengatakan, atau nanti ada teori-teori tentang dosa ini, mereka mengatakan bahwa dosa itu sebenarnya tidak ada. Dosa itu tidak ada. Itu yang mereka katakan. Oh, dosa itu sebenarnya sudah dari awal Tuhan sudah rancangkan dan sebagainya. Nah, kita tidak menerima hal-hal seperti itu ya. Dan di sini kita akan belajar fakta-fakta tentang dosa. Kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 17, di sini saya selalu singgung biasanya di ayat 15 ya Bapak Ibu ya, di mana itu protoevangelium. Kejadian 3 ayat 17 itu dikatakan seperti ini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kamu makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Jadi ini menyatakan bahwa ciptaan itu menunjukkan bahwa adanya dosa. Tanah pun terkutuk. Makanya terkadang kita pun dalam kehidupan kita kesusahan untuk mencari pekerjaan. Kita kesusahan untuk hidup karena tanah itu sudah dikutuk. Dan kita harus mengusahakan untuk tanah. Di teks itu ya, pada waktu itu. Jadi memang ciptaan pun itu mengatakan bahwa dosa itu benar-benar ada. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau sebenarnya Indonesia kayaknya nggak terkutuk ya Bapak Ibu ya. Karena ada satu lagu, saya nggak tahu, si Bina tahu nggak lagu ini ya, bukan lautan hanya kolam susu. Itu angkatan-angkatan senior itu ya. Kita hanya tanam batang, itu bisa tumbuh. Itu kan luar biasa ya. Coba kalau dulu Tuhan tidak mengutuk bumi, mungkin sangat enak sekali ya. Kita nggak perlu kerja gitu ya, cuman lempar kail, lempar jala, dapat ikan gitu kan. Lempar kayu, lempar tongkat, jadi tumbuhan, nanti ada buahnya dan sebagainya gitu.
ciptaan pun mengatakan itu karena dosa. Bahkan di sini ada ibu-ibu ya. Ibu-ibu juga sudah merasakan kan sakitnya melahirkan. Ya karena apa? Karena dosa. Mungkin ya ini saya nggak tahu ya. Mungkin kalau dulu Tuhan tidak mengutuk Hawa dengan bersusah payah untuk melahirkan, mungkin ketika dia bersin asing gitu, itu gitu, ya, jadi nggak kesusahan. Tapi ini karena kutuk, jadi dinyatakan bahwa ciptaan pun menyatakan bahwa kutuk itu benar-benar ada. Nanti saya mungkin akan singgung, tapi di TS 4 ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat dalam kitab Yesaya, cuman saya lupa ayatnya, cuman saya kalau cari saya langsung temukan. Di Yunan dulu itu kambing dengan serigala, dengan singa, dengan binatang buas lainnya itu bisa makan bareng, sama-sama makan. Makanannya apa? Nggak tahu. Mungkin rumput, sama-sama makan rumput. Tetapi ketika jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh ke dalam dosa, hewan-hewan itu pun bermusuhan, makanya muncul rantai makanan. Tapi nanti setelah segala sesuatunya sudah sempurna, mereka akan kembali lagi. Nah, jadi hewan buas itu dulu tidak ada. Tapi karena dosa semuanya jadi ada. Jadi melalui ciptaan itu sudah terlihat Bapak Ibu. Bahwa dosa itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Ya, sejarah manusia juga mengatakannya Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ke 4. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Di manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu kehendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi dalam sejarah kehidupan manusia, Bapak Ibu, itu sudah ada juga tentang dosa. Menunjukkan fakta tentang dosa. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya mungkin ada istilah, ya kan kita bersaing dengan sehat, Pak. Kita bersaing dengan cara sehat. Ya, harusnya itu bisa dilakukan, tetapi ketika ada orang-orang di sekitar kita yang melakukan kompor, mengompor-ngompori gitu ya, itu sehingga tidak akan terjadi persaingan sehat. Bahkan mungkin kita berusaha bersaing sehat, tapi orang-orang yang mendukung kelompok A, kelompok B gitu ya, si orang A, si orang B, itu berusaha untuk menjatuhkan. Karena apa? Karena adanya iri hati. Tapi kan kalau kita berdoa harusnya aman dong Pak. Ya, tapi di teks ini dikatakan berdoanya pun salah. Ini nggak tahu ya, mungkin dia harus ikut lagi kelas kehidupan doa ya, supaya tahu cara berdoa yang baik dan yang benar. Oke, yang berikutnya dikatakan logika manusia mengatakan, mungkin bisa dibantu saya, Roma pasal 7 ayat 14 sampai 21. Roma pasal 7 ayat 15 ya Pak? Ayat 14 sampai 21. Ayat 14 sampai 21 ya Pak? Ya. Roma pasal 7 ayat 12 sampai 21.
Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Ayat 13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat yang apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Amin. Ya, jadi memang benar ya dikatakan di sini, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi logika manusia itu masih jalan, Bapak Ibu ya. Kayaknya ini bukan perasaan, ini kayaknya bukan aku deh. Bahkan saya waktu itu ada bicara-bicara dengan habis Natal ya. Habis Natal saya ketemu dengan Pak Budi dan Pak Andreas, kita bincang-bincang membicarakan satu pribadi. Dan ketika saya mendengarkan, saya menyimak pembicaraan itu membahas tentang seorang itu dikatakan, saya nggak nyangka orang itu seperti itu. Nggak mungkin dia sampai sejahat itu. Tapi kenapa sampai terjadi seperti itu? Ya kita nggak ngerti ya. Tapi pada kenyataannya dia yang menginginkan harusnya melakukan seperti ini, tapi yang keluar beda. Saya dulu pernah melakukan sesuatu ya, mungkin melempar bola atau menendang bola. Saya kepingin melempar dengan pelan atau menendang dengan pelan, tapi saya melakukannya dengan kencang dan itu tidak sadar. Tapi saya paham, saya melakukan itu. Itu sesuatu hal yang tidak tepat, tidak sesuai. Memang dikatakan di sini tadi yang sudah dibacakan, ya kita pengennya hidup di dalam Tuhan. Tapi kita sering sekali memandang segala sesuatunya, sehingga kita pun berbeda, apa yang kita pikirkan berbeda dengan apa yang kita ucapkan. Sehingga logika kita pun mengatakan bahwa dosa itu benar-benar ada. Ya, hati nurani manusia juga mengatakan bahwa dosa itu benar-benar ada ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita punya Tuhan, Bapak Ibu, sebelum kita menjadi orang percaya, sebelum kita kenal Kristus, sebelum kita mengenal Alkitab, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, penyaringnya itu adalah hati nurani, Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu rata-rata tidak suka dengan begal. Apalagi tahu begal itu melakukan pembunuhan dan sebagainya. Apalagi kalau begalnya itu melakukan sesuatu kepada keluarga kita. Pastinya kita akan tidak suka. Betul ya? Cuman permasalahannya ketika kita melihat orang itu digebukin hampir mati atau kita ngegebukin hampir mati, itu kalau masih ada rasa belas kasihan dari Bapak Ibu, ini kita belum bicara firman Tuhan ya, belum, kita tidak kenal Tuhan, tidak kenal Alkitab, itu pasti ada merasa iba. Itu hati nurani.
Harusnya nggak boleh begini, harusnya nggak boleh begini. Nah, itu hati nurani, Bapak Ibu. Kenapa anak ini melakukan seperti ini? Jadi dulu filternya itu hati nurani. Saya pernah melakukan pencurian ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kalau di kampung saya cukup terkenal sebagai pencuri. Kami melakukan pencurian biasanya bukan malam begini, tapi nanti jam-jam 1, jam 12, jam 1. Ini kita masih nongkrong-nongkrong ya, mabuk. Nanti jam 2 gitu, jam 1, jam 2 kita pergi ke satu tempat. Dan cuaca sangat panas, apalagi habis minum ya. Habis minum biasanya panas. Terus ketika kami ingin melakukan pencurian, saya selalu merasakan bahwa tubuh saya kedinginan. Seperti ditusuk-tusuk jarum, saking dinginnya. Terus teman-teman saya langsung berkata, itu ada yang ngasih tahu supaya kamu tidak ikut mencuri. Atau kalau kita bilang, opungmu tidak memperbolehkan kamu untuk mencuri. Ada yang mengingatkan. Jadi kalau masih ada yang seperti itu Bapak Ibu, berarti kita harus bersyukur masih ada yang mengingatkan. Jadi hati nurani kita pun itu mengatakan bahwa itu dosa. Hati nurani kita pun, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, itu salah. Itu sah ya Bapak Ibu ya. Hati nurani kita. Karena itu filter yang filter terakhir ya. Kalau memang kita atau orang-orang di luar sana tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Alkitab, atau tidak mengenal agama. Jadi filter yang terakhir. Kalau kita kan sebelum ke sana kan kita pasti sudah difilter ya dengan firman Tuhan dan sebagainya. Ya, saya lanjutkan. Ada juga dikatakan dengan pengalaman-pengalaman manusia. Ya, kalau pengalaman manusia ini pastinya Bapak Ibu, kalau saya ingin tanyakan kepada kita semua, pastinya semua di sini pernah melakukan yang namanya DOSA. Kalau ada orang bertanya, siapakah di antara kita atau di tempat ini yang tidak berdosa? Terus dia angkat tangan atau dia mengaku, saya tidak pernah berdosa. Nah, itulah dosanya ya. Karena di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Karena firman Tuhan mengatakan, sebab kemuliaan Allah sudah hilang dari manusia. Dan upah dosa ialah maut. Jadi kemuliaan Allah sudah hilang dari manusia. Dan kemuliaan Allah itu biasanya diidentikan dengan kekudusan. Kalau tidak ada kekudusan, maka yang ada adalah ketidakkudusan. Karena manusia sudah melawan Allah, sudah menentang Allah di Kejadian 3, ya makanya tidak ada satu orang pun yang kebal. Tidak ada seorang pun yang apa ya, yang bebas dari dosa. Jadi semuanya masuk. Dan pengalaman kita semua pasti pernah melakukan yang namanya dosa. Bahkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, Pak, kalau saya mencobai Tuhan dosa nggak, Pak? Pak, kalau saya begini dosa nggak, Pak? Kalau saya begini dosa nggak? Ya, silahkan dijawab sendiri. Firman Tuhan berkata begini, saya lupa ayatnya. Cuman segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan itu sebenarnya sudah penyembahan berhala. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Tapi karena kita memberikan waktu lebih banyak kepada itu sudah dikatakan berhala. Pertanyaan saya, siapa yang di sini hanya kerjanya membaca Alkitab saja? Pastinya enggak ya. Ya saya kerja lah Pak, saya cari duit. Saya cari kebutuhan keluarga. Siapa yang di sini hanya pujian penyembahan aja? Ya enggak ada lah Pak. Itu aja orang APT atau orang itu aja, orang pendua-pendua itu tetap ada istirahatnya. Enggak ada kan? Tapi siapa? Coba ditanya anak-anak muda ini, angkatannya Owen, umpamanya di kulnya atau di gereja, katanya Bina gitu ya. Siapa yang di sini scroll TikTok sampai 8 jam? Pasti ada yang angkat tangan. Jadi intinya segala sesuatu yang lebih daripada Tuhan itu sudah masuk berhala Bapak Ibu.
Kalau sudah masuk berhala berarti itu sudah dosa. Tapi jangan disampaikan ya Bapak Ibu, ya, jangan disebutkan. Kamu sudah lebih, waktumu sudah lebih banyak bermain game, waktumu sudah lebih banyak bermain ini atau ini daripada untuk Tuhan. Kamu sudah menyembah berhala dan sebagainya. Oh enggak harus seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Bahkan saya dulu juga pernah termasuk orang yang melakukan penyembahan berhala. Penyembahan berhala Pak Loren memang kayak mana sih gitu. Saya kemana-mana harus bawa minyak angin Bapak Ibu. Minyak kayu putih atau fresh car lah kalau yang sekarang. Loh emang kenapa? Karena saya sering sakit perut. Kalau sudah keluar itu bisa sampai 1 hari ya, itu bisa sampai 5-6 kali. Jadi saya harus pakai itu untuk memberhentikannya. Mungkin masuk angin atau apalah. Jadi terakhir saya dengarkan ada dosen saya menyampaikan begitu, oh ini penyembahan berhala. Jadi saya pikir ya udahlah, saya coba lepas. Dan puji Tuhan, saya sudah lepas ya. Saya sudah nggak harus bawa itu kemana-mana. Cuman saya harus cari itu toilet harus ada di mana-mana ya. Nah itu suatu hal yang penting. Ya silakan Bina. Eh, itu Pak, aku penasaran yang di bagian firman Tuhan yang bilang gini kan, semua manusia sudah berbuat dosa ya Pak, sudah Kehilangan kemuliaan Allah. ya dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu yang aku penasaran ya Pak ya. Kan bayi yang anak kecil, kan bayi anak kecil udah manusia toh gitu kan. Jadi pada saat lahir terus meninggal gitu, apakah itu udah anak kecil itu juga udah kehilangan kemuliaan Allah juga kan udah manusia, kata kata firman Tuhan enggak ada. Penasaran di situ aja Pak, konyol banget sih. Ya, itu sebenarnya pertanyaan untuk PS3 ya. Itu kamu udah singgung tentang keselamatan di sana. Jadi memang apakah bayi itu sudah berdosa nggak? Jawaban simpelnya iya, dia sudah berdosa. Oh, tapi kan dia belum melakukan dosa apa harusnya? Dia kan baru lahir di dunia ini. Ya, pertanyaan saya adalah dosa itu ada di mana? Di dalam daging kan? Tadi yang Bu Astrid bacakan buat kita di dalam daging kan dosanya ya. Ketika dia mengandung, emang bayinya ada di mana? Di luar dari tubuhnya masih ada. Ya berarti dosa. Nah, nanti pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang seperti itu Pak, kalau memang manusia berdosa dan dia mengandung seorang anak, seorang bayi, seorang janin, itu dikatakan dosa, pasti pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Maria kan orang berdosa, Pak. Tapi Yesus tidak. Bagaimanakah itu? Ini kasus beda. Karena dia dibungkus oleh Roh Kudus. Sehingga tidak ada yang mengganggu. Oh, terus gimana Tuhan Yesus dalam perut? Gimana dia makan? Apakah dari ibunya? Enggak. Jadi di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk Tuhan Yesus itu kasus khusus. Dan kita lihat dia dikandung oleh Roh Kudus, bukan Maria. Memang Tuhan memakai rahimnya. Dan besok kebetulan saya diminta lagi menyampaikan firman Tuhan masih tentang tema yang sama. Roh Kudus ya, ini background Bu Nami ya. Saya mengangkat dari kitab Yudas. Kemarin saya mengangkat dari kitab Yohanes, saya besok akan angkat dari kitab Yudas. Di sana dijelaskan di Yudas 1 itu dikatakan bahwa Yudas ini adalah saudara dari Yakobus. Dan mereka berdua ini adalah saudara tiri dari Yesus. Oh, kok bisa saudara tiri, Pak? Ya, karena Yesus tidak punya bapak. Yang keduanya punya bapak. Siapa bapaknya? Yusuf. Nah, jadi beda.
kalau mereka si Yudas dan Yakobus saudara Yesus itu mereka dikandung dalam dosa juga, tapi Yesus tidak. Jadi gitu Bina ya. Cuman kalau ditanya, terus kalau mereka mati masuk mana? Cuman satu ayat firman Tuhan mengatakan bayi masuk surga. Itu pun kalau kita yakini orang yang ngomong masuk surga. Loh, siapa itu Pak? Daud. Kalian Bapak Ibu yakin nggak Daud mati? Mati, ya dia udah mati ya. Daud masuk surga nggak? Kalau yakin, berarti kita harus yakin dengan firman yang sudah tertulis bahwa ketika bayinya mati, dia berkata bahwa nanti kita akan ketemu di sana. Hanya itu, selebihnya ada nggak? Enggak. Paling kita hanya mengolah kata dengan perkataan Tuhan Yesus, jangan halang-halangi anak kecil datang kepadaku. Tapi kan bayi kan nggak bisa datangnya kepada Tuhan ya. Ngerangkak aja nggak bisa, gimana mau datang gitu ya. Jadi agak kesusahan. Memang itu kasus yang sampai sekarang itu masih diperdebatkan ya, masih diperdebatkan. Jadi seperti itu. Ya, silakan Bu Ya, makasih, Emilia. Pak. Ya, sama-sama. Nyambung yang Bina, Pak. Kan saya juga tadi ngangkat yang tugas dari Bapak kan tentang dosa. Saya tuh di situ menulis kalau memang setiap manusia tuh pasti punya dosa warisan ya Pak ya. Kecuali bayi itu nggak punya dosa pribadi ya Pak. Kan kalau dosa pribadi kan atas kehendak sendiri, itu gimana Pak? Ya. Betul nggak, Pak? Sebentar ya, ini nanti saya akan bahas di teori-teori ya. Mungkin bisa dibaca Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat berapa, Pak? 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah mengajar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. So, hanya Pak, gara-gara satu orang, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, ke dalam dunia Bapak Ibu. Gara-gara satu orang. Pak, Demikian maut menjalar kepada semua orang. Jadi satu orang membuat dunia ini berdosa, dan dosa itu adalah maut, dan maut itu menjalar ke semua orang. Yang pada akhirnya kesimpulannya karena semua orang telah berbuat dosa. Pak, sebentar Pak, sebentar. Saya lagi pusing ya Pak ya, sebentar. Kan dosa dulu itu kan sudah masuk ke dalam dunia, ya kan Bapak Ibu kan? Sudah ada di dalam dunia. Apa terjadinya? Ketika iblis, ini saya singgung lagi ya, ketika iblis dilemparkan ke dunia, itu dosa sudah ada. Tetapi belum merusak yang lain-lain. Belum merusak apa yang diciptakan Tuhan. Tapi ketika manusia ini muncul, diciptakan Tuhan, maka peluang dari iblis itu hanya bisa menggoda, merayu kepada manusia yang punya intelek. Kalau binatang dia nggak bisa rayu Bapak Ibu. Sehebat-hebatnya mana anjingnya Bu Emily? Sehebat-hebatnya anjing Ibu Emily itu tetap tidak bisa makan sendiri, tetap nggak bisa. Sehebat-hebatnya anjing itu tetap nggak bisa makan sendiri. Ayo ambil makanmu ya di situ ya, itu rice cooker silakan diambil. Tetap nggak bisa Bapak Ibu. Jadi nggak bisa. Jadi setan pada waktu itu tidak bisa membuat apa ya, menghasut hewan, apalagi tumbuhan yang hanya diam, dia gerak ketika ada terjadi angin ya, baru dia gerak.
Satu-satunya yang bisa dirayu adalah, yang digoda adalah manusia. Dan karena manusia tergoda, sehingga dosa itu pun merasuk pada semuanya. Oh, pernah nyendok nasi ya? Wah, luar biasa ya. Tapi nggak semua ya. Jadi pada intinya gara-gara orang ini berdosa, makanya semuanya berdosa. Mungkin saya coba share screen. Ya, ini adalah dosa Adam. Ini keturunan, keturunan, keturunan. Ini saya. Jadi yang dikatakan dari Roma 5 ayat 12, karena Adam berdosa, Adam, maka saya pun berdosa. Saya berdosa. Itu dosa yang pertama, Bapak Ibu. Karena Adam berdosa, dia melahirkan, dia punya keturunan, punya keturunan, punya keturunan, punya keturunan, dan saya pun berdosa. Tapi kan tadi yang Ibu Emily tanyakan, sampaikan adalah bagaimana dengan kalau dia dikatakan baru berdosa dengan dosanya sendiri, ya. Ya, dia akan berdosa dengan perbuatannya sendiri, iya, pasti. Tapi sebelumnya itu sudah ada bibit dosa di sini. Karena dari dua hal ini, keturunan dan imputasi namanya ya Bapak Ibu ya. Karena Adam berdosa, ya saya berdosa. Karena Adam berdosa, keturunannya berdosa, sehingga sampai ke saya pun berdosa. Nah terus pasti pertanyaannya adalah, bagaimana Pak untuk menyelesaikan kutuk tersebut? Mungkin kutuk keturunan. Saya sampai sekarang saya nggak tahu saya dipersembahkan atau tidak oleh nenek moyang saya. Kenapa? Karena saya nggak kenal. Kakek saya kenal, saya ketemu, saya cukup dekat dengan beliau. Bapaknya dia saya nggak tahu. Kakeknya bapak saya nggak tahu. Karena kalau dalam firman Tuhan, itu yang dikutuk sampai keturunan ketiga atau keempat. Saya nggak tahu. Udah atau belum. Jadi orang tua saya dulu terakhir ketika nenek saya meninggal, dia berdiri di tugu. Jadi nenek saya meninggal itu tidak dikubur tapi dimasukkan dalam tugu. Dan dia pun berdoa, saya mau melepaskan semua kutuk-kutuk yang ada, kutuk-kutuk keturunan dan sebagainya. Nah, jadi satu-satunya adalah harusnya Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menikah, harusnya itu semua sudah diselesaikan. Dan ketika menikah menjadi satu keluarga, ini harus diselesaikan juga. Dan nanti ke bawahnya itu diselesaikan. Anak pertama diselesaikan. Karena kan kita tetap melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Kita tetap melakukan dosa kan. Ketika anak satu lahir, gitu, anak pertama lahir, terus kita melakukan dosa, ya kita harus minta ampun lagi. Kita stop kutuk-kutuknya, kita minta Tuhan supaya memberikan kutuk-kutuknya, supaya nanti ke bawah akan baik. Nah, jadi hanya seperti itu saja, Bapak Ibu, yang bisa, yang kita lakukan. Tapi apakah benar-benar nanti hilang 100%? Itu misteri ilahi ya Bapak Ibu ya. Karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan, menghapus. Seperti itu Bu Emily. Ya, makasih Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya, si fakta tentang dosa. Pengalaman. Terus ada juga mengatakan agama-agama manusia juga mengatakannya. Ini pasti ya Bapak Ibu ya. Saya di tempat saya itu orang Batak itu banyak juga agama suku. Salah satunya itu Parmalin. Mereka mengakui juga adanya dosa. Bahkan dulu ya. Sekarang saya tidak terpengaruh lagi. Dulu ketika saya cukup liar juga, saya main ke kota, saya main ke hutan gitu ya. Ketika kami pergi ke hutan itu cari biji karet, tahu ya Bapak Ibu biji karet ya.
Ini orang-orang yang main-main di hutan itu pasti tahu ya. Itu nanti dicari-cari terus diadu gitu ya. Itu pergi kita ke hutan. Jadi kalau kita ingin kencing, Bapak Ibu, kita harus permisi. Misi pun, numpang kencing. Gitu. Ketika kita mau ngomong kasar, kita juga harus permisi. Karena ada beberapa kasus itu maaf, yang mulutnya mencong begini, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama, itu kita bilang itu ditampar setan. Terus kalau kencing sembarangan tanpa permisi, itu maaf, alat kelamin bisa bengkak. Nah, itu agama-agama, jadi kita harus menghormati mereka. Kalau enggak, itu dikatakan dosa, jadi salah. Itu agama suku, Bapak Ibu ya, apalagi agama yang diakui di dalam negara. Ini kebetulan kita masuk bulan puasa ya, Bapak Ibu ya. Jadi secara nasionalis kita harus menghargai orang yang berpuasa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin makan, makanlah babi di tempat umum. Loh, kok gitu? Ya, karena itu tidak dosa, Bapak Ibu. Atau bukalah warung makan yang menjual makanan-makanan haram. Itu salah nggak, Pak? Oh, sebenarnya nggak salah ya, karena tapi nggak menghargai. Emang mereka mau makan itu? Pastinya tidak. Dan itu haram, itu dosa. Nah, jadi agama-agama pun itu mengatakan itu salah, itu dosa. Bahkan tidak menghormati orang tua. Ini kebetulan di Indonesia ini punya satu istilah yang terkadang saya nggak suka. Surga di bawah telapak kaki ibu. Allah. jadi supaya kita berada dalam surga itu suruh orang tua kita ya, mama kita untuk menginjak-injak ya. Pasti diinjak-injak surga gitu. Itu kan yang diajarkan ya di kita kan. Kalau kita melawan orang tua, tapi bukan, saya nggak suka dengan istilah itu ya. Bukan berarti saya harus melawan orang tua, bukan berarti saya mengajarkan untuk melawan orang tua, enggak. Tapi istilahnya itu, surga di bawah telapak kaki ibu. Terus bapak apa dong? Nggak dihargai ya bapak-bapak ya. Aduh ini, tolonglah bapak-bapak kasih suatu slogan, istilah, kiasan atau apapun supaya kita yang bapak-bapak juga dihargai oleh anak ya. Nah mungkin anak-anak kalau dibilang surga adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau kita langgar, kita lawan orang tua, berarti surganya kita sudah hancur. Oh nggak bisa begitu ya. Kalau dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu, itu maksudnya sudah dosa ya. Karena surga itu tempatnya Allah. Apakah Allah ada di bawah telapak kaki ibu? Pasti ibu lebih tinggi dari Allah ya. Nah ini udah aliran gereja lain lagi nanti. Enggak. Jadi memang gereja kita pahami bahwa bukan gereja, maaf. Agama-agama yang lain pun menyatakan tentang dosa. Saya nggak tahu buat Bapak Ibu melangkahi kuburan, nginjak-nginjak kuburan itu dosa atau tidak. Tapi ada di beberapa kepercayaan itu termasuk dosa. Kalau saya sih nggak peduli ya. Nah, saya tahu firman Tuhan yang mati sudah mati, dia tidak ada di sana lagi ya selesai. Kalau memang dia mau datang, ya silahkan datang ya. Nanti saya di surga. Itu kita tidak paham seperti itu. Cuman ini kita balik lagi melihat bahwa dosa itu benar-benar ada. Ya, Roma 3 ayat 20 dikatakan juga bahwa umat percaya, orang percaya juga mengatakan bahwa dosa itu benar-benar ada. Tadi sudah dibacakan juga ya Roma 7 ayat ya sebagian kecil tadi ya 14 sampai 21. Jadi di sana kita orang-orang percaya pun, orang-orang Kristen pun itu mengakui bahwa adanya dosa. Kalau saya tanya sekarang, dosa apa yang paling sering Bapak Ibu lihat? Dosa apa yang sering Bapak Ibu perhatikan? Dosa apa yang sering Bapak Ibu dengarkan dalam orang percaya? Masih banyak ya. Dan buat saya secara pribadi, saya nggak kaget, saya tidak syok kalau ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Ya, karena mereka adalah sasaran empuk untuk dijatuhkan. Dan kita sebagai orang percaya, kita sebagai umat yang percaya, kita harus mengakui bahwa dosa itu benar-benar ada.
Nggak mungkin lah Pak. Dulu saya dapatkan satu mata kuliah tentang sosiologi, Bapak Ibu. Kami harus melakukan penelitian. Saya dipartnerkan dengan 2 orang, satu Chinese, satu lagi orang Kalimantan, cewek, satu cowok. Jadi 2 cowok, satu cewek. Terus kami harus melakukan penelitian di satu tempat yang sangat-sangat mengerikan buat sebagian orang, sangat mengasihkan buat sebagian orang. Oh, kok begitu Pak? Ya. Yang pernah ke Jogja pasti pernah dengar istilah sarkem atau pasar kembang. Jadi kami harus pergi ke sana untuk melakukan penelitian ya Bapak Ibu ya. Kami masuk mungkin bisa dengan penuh dengan sukacita, dengan corak-coret, tapi saya tidak yakin kami bisa keluar. Loh kok gitu Pak? Ya karena di sana adalah tempat pelacuran terbesar di Jogja. Legal. Jadi kami harus mewawancarai mereka. Saya takut nanti wawancara tidak berjalan dengan lancar. Kami menginap di dalam jadinya ya. Karena memang kami pernah melakukan juga penginjilan di daerah Malioboro. Teman saya melakukan penginjilan di Malioboro. Dia menginjili seorang wanita. Ketika diinjili, pada akhirnya si wanita ini pun jengkel, si wanita ini pun marah. Dan dia memberikan satu pertanyaan yang sangat mencengangkan. Mas, jadi main nggak sih? Kalau nggak saya cari yang lain. Kita ini ingin penginjilan, tapi malah yang muncul seperti itu. Jadi jangan berkata, oh saya kebal dengan dosa ini, saya kebal dengan dosa ini. Enggak bisa Bapak Ibu. Kita semua pastinya akan jatuh. Kita sebagai umat percaya, orang percaya, pasti pernah melihat banyak orang yang jatuh, pernah melihat hamba-hamba Tuhan jatuh, bahkan kita pun pernah jatuh. Ya, silakan Bina. Yang mau saya tanyakan itu Pak, yang pertama ada 2 pertanyaan sih Pak, tentang fakta dosa ya Pak ya. Nah kan Allah menciptakan kita itu sebelum menciptakan, maksudnya sebelum diri udah mengetahui ya tentang kehidupan kita ke depannya seperti ini. Maksudnya Tuhan itu udah menetapkan kita ya kan. Jadi yang mau saya tanyakan yang mengganjal di hati saya itu Pak, tentang manusia dalam penyimpangan dosa ya Pak ya. Apakah sebelum manusia, maksudnya jauh-jauh hari sebelum penyimpangan dosa, misalnya dosa yang spesifik lah ya Pak, yang kayak kalau dosa-dosa yang umum kayak gimana ya, kayak spesifiknya kayak maksudnya dosa yang besar lah ya Pak ya. Jadi apakah Allah sudah tahu bahwa anak ini lahir pasti dia sudah pasti melakukan Oke. kayak gitu atau enggak sih Pak? Terus Ya, yang kedua terus? apa ya tadi ya lupa. Aku jawab dulu. Oke, Yang kedua baca dulu aku ya. lupa ya Pak. Ntar nanti. Oke. Ya. Saya kebetulan salah satu orang yang sangat beruntung di dunia ini. Kenapa saya berkatakan beruntung? Karena saya dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Kok begitu Pak? Ya, bapak saya, orang tua saya, ibu saya itu memiliki satu pemahaman program KB, 2 anak cukup. Dulu sebelum saya lahir, ada abang saya sebenarnya. Dan saya nggak tahu itu, kalau ada orang itu, abang saya itu. Terus SMP atau SD saya baru, SMP kayaknya, SMP kayaknya. Saya baru tahu bahwa saya punya abang. Saya bersyukur kalau seandainya abang saya itu lahir, maka jawabannya saya tidak akan lahir. Karena saya sudah punya kakak. Jadi 2 anak cukup. Tapi saya dipilih Tuhan. Dan jujur saya salah satu anak gembala, anak pendeta, tapi hidup saya cukup hancur. Sehancur-hancurnya saya, sebegadang-begadangnya saya hari malam minggu saya tetap akan pergi ibadah, akan tetap pergi gereja. Saya pernah bolos, Bapak Ibu,
bolos sekolah, tapi saya datang untuk latihan Natal. Jadi kalau hal-hal untuk kerohanian saya tetap datang, tapi hidup saya hancur. Pencurian saya sering lakukan, mabuk segala macam. Tapi kalau urusan ibadah saya datang. Bahkan teman-teman saya ketika kita mau lakukan Natal, core untuk core ya, paduan suara, itu datang itu dalam keadaan mabuk. Karena apa? Karena teringat. Wih, ada latihan. Di mana? Di sini. Oh iya, stop, bayar. Kita pergi ke sana. Jadi kalau pertanyaannya, apakah Tuhan tahu dengan dosa-dosa yang akan kita lakukan? Tahu. Kalau seandainya ini Bu, saya aja lah ya, nanti kalau saya bilang ibu atau bapak nanti tertinggungnya saya saja. Kalau saya nggak bertobat, tidak menyerahkan diri sebelum tahun 2012, ya mungkin saya bertobatnya tahun 2020. Mungkin saya bertobatnya tahun 2023. Mungkin saya bertobatnya tahun 2050. Tapi ingatlah, kalau kamu tidak berada di titik ini, Tuhan sudah tetapkan di titik yang sana. Kalau nggak dapat di sana, Tuhan tetapkan di titik yang sana. Sama seperti ini ya, Bina ya, kalau mungkin kamu pernah membaca atau pastinya pernah membaca ya, kisah Yunus. Yunus menolak. Tuhan sudah panggil tapi nolak, tapi dipanggil lagi. Kalau memang intinya kalau memang segala sesuatu yang ada di dunia ini mungkin buat kita itu sesuatu yang hal misteri ya, Bapak Ibu ya, tapi buat Tuhan itu tidak misteri. Jadi Tuhan sudah tahu. Oh, pasti pertanyaannya, kalau Tuhan sudah tahu kenapa dibiarkan? Ya, dia Tuhan. Kalau umpamanya Tuhan membuat sana, membuat sini, itu Tuhan tidak menciptakan manusia. Tuhan menciptakan robot. Jadi Tuhan tahu, dan Tuhan memang ya sudah tahu gambaran seperti apa. Dan Tuhan nanti akan panggil dia. Kalau memang dia balik ya, kalau nggak balik ya udah dibiarkan. Jadi seperti itu, Bina. Oke, pertanyaan kedua udah ketemu? Enggak? Oh iya Pak, thank you Pak. Aku kira hanya yang baik aja. Oh iya, pertanyaan kedua udah ingat nih. Maksudnya kalau tidak menerima keselamatan itu tentang Yesus Kristus. Nah, yang mau saya tanyakan, binasa dulu kalau waktu sekolah minggu, ya, saya sering dikasih tahu kayak nanti kamu binasa masuk neraka dan lain sebagainya. Terus dan kebetulan juga Pak, yang tetangga saya ini dia itu saksi Yehova ya Pak ya. Sorry ya Pak bahas aliran lain, tapi penasaran aja di sini. Katanya neraka itu nggak ada, tapi yang ada itu nanti adalah langit dan bumi yang baru. Bagaimana dengan itu Pak? Saya masih kurang Oke, paham gimana ya, ya? siap ya, singkat. Nggak masalah. Buat saya nggak masalah, karena saya nggak akan ke sana. Buat apa mempermasalahkan sesuatu yang kita tidak akan ke sana? Itu yang pertama. Yang kedua, memang paham mereka bahwa tidak ada surga dan neraka. Neraka itu nggak ada memang. Itu pemahaman mereka. Jadi kita jangan tentang. Terus gimana Pak untuk membuat supaya mereka bertobat? Gimana caranya? Ya minta Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Karena mereka lebih gigih untuk melakukan penginjilan daripada kita. Mereka lebih gigih melakukan banyak hal daripada kita. Oh maaf, saya lagi nyuci. Mereka akan bantuin kamu nyuci. Oh, maaf, saya lagi masak. Mereka ikut masak. Maaf, saya lagi kerja tugas. Mereka pun akan bantu kamu kerja tugas kalau mereka bisa. Jadi kalau ditanya akan binasa, iya pasti binasa. Kalau orang di luar Tuhan pasti binasa, iya. Tapi bagaimana dengan pemahaman itu? Itu pemahaman mereka, ya kita nggak bisa ganggu gugat. Tapi saya kasihan dengan mereka, ya udah kamu menangkan. Nggak harus debat loh ya. Nggak harus berdebat. Berapologet itu tidak harus bertentangan. Kita bisa bawa mereka masuk kepada pikiran mereka sendiri, sehingga mereka pun memiliki
pemahaman, banyak pertanyaan, sehingga mereka mau nggak mau harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kira-kira begitu, Bina ya. Ya, makasih. Tadi Bu Astrid kayaknya ada pertanyaan, Bu. Jadi pertanyaannya, atau sudah lupa? Pak, Ya, memang berat ya. Dosa seseorang itu bisa kena semua. ya betul. Jadi begini Pak, kalau itu orang tuanya, kakeknya gitu kan, nah ini nyata kan Pak. Jadi ini orang ini sakitnya sama seperti omahnya gitu, dan seperti tantenya juga kan yang udah pada pergi gitu loh, sama. Nah terus dia bilang, ini dosa yang dilakukan oleh orang tua saya, kakek saya. Orang tuanya masih ada Pak, tapi belum bertobat, masih hidup dalam dosa ya, seperti itulah, nggak mungkin saya ngomong. Nah itu, nah pertanyaannya itu, dia sudah coba gitu Pak, untuk setiap hari itu diputuskan gitu loh dalam doanya gitu kan. Nah bagaimana Pak, ini kan dia sudah berdoa terus di setiap hari, putuskan supaya tidak menimpa dia dan anak-anaknya gitu kan, sampai turunnya keempat, itu doa dia setiap hari. Nah, tetapi dia masih selalu aja sakit-sakitan, bahkan sampai anak-anaknya gitu kan. Nah, bagaimana? Apakah kan papa mamanya masih hidup, Pak? Masih hidup dalam dosa nih papanya nih. Nah, bagaimana caranya? Apakah dia harus datang kepada papanya yang harus bertobat dulu, Pak? Seperti itu. Gimana, Pak? Oke, ini jadi praktis ya. Ini memang langsung prakteknya ya. Ketika seseorang sudah bertobat tetapi keluarganya belum, tapi mungkin keluarga besarnya itu masih melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga dia takut untuk kehidupannya dan keluarganya, keturunannya. Karena memang pada kenyataannya tadi sudah disampaikan keturunan ketiga sampai keempat. Ya, memang ada hal-hal yang seperti itu ya, terjadi real, banyak sekali. Bahkan perdukunan. Kebetulan keluarga saya juga masih ada yang berkaitan dengan itu, tapi keluarga saya pendeta, bapak saya pendeta. Tapi keluarga yang lain, keluarga besar saya masih ada yang percaya hal-hal seperti itu. Ya, mungkin salah satunya ya kita harus menyampaikan, langsung menyampaikan ke orang tua ya, bahwa ya yang dilakukan itu salah. Kalau nggak bertobat, ya makanya orang itu pastinya akan menjadi kutuk untuk keluarga. Ya, mungkin logikanya begini juga Bu ya, kita main logika kepada mereka, jangan pernah main iman ya Bapak Ibu ya. Tolong kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu jangan pernah bermain iman dengan mereka, karena akan mental. Terus mainnya apa Pak? Logikanya gimana? Kira-kira Pak Bu, mau nggak anak papa, cucu papa, cucu mama kena kutuk? Mau nggak? Pasti rata-rata mereka akan berkata nggak mau. Ya kalau nggak mau ya udah stop. Karena saya juga merasakan itu. Saya sampai sekarang masih sakit-sakitan. Nanti takutnya keturunan saya juga ini, cucu mama, cucu papa, dan sebagainya. Itu biasanya bisa, Bu. Cuman itu nggak satu-satunya cara ya. Itu biasanya bisa untuk mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Saya kebetulan ada melihat satu tiktokers, dia punya cucu, terus akongnya itu ngerokok. Jadi cucunya ini akan mengintip terus, diikuti terus akongnya, supaya apa? Supaya tidak merokok. Jadi kalau udah bareng, akongnya itu nggak ngerokok. Jadi mungkin bisa digunakan itu ya, suruh nanti cucunya, nanti kalau yang sana melakukan gini, kamu tahan ya, kamu nangis, kamu apa gitu. Ya banyak hal sebenarnya cara yang dilakukan. Cuma ya pastinya kalau dia sudah yakin, kalau menurut saya sih begini Bu ya,
kalau dia sudah berdoa, harusnya sudah selesai. Tapi kalau dia sampai berdoa terus-menerus, ya itu mungkin kalau saya bilang itu salibnya dia. Dia harus memenangkan keluarganya. Bahkan banyak juga orang-orang dalam kehidupan ini, kayaknya Pak Budi kalau nggak salah ya, karena orang tuanya juga agak lama untuk bertobat. Semua keluarganya ada bertobat, termasuk Pak. Ya, Pak Budi orang pertama dulu, baru bawa keluarganya yang lain, kakak adiknya, terus baru orang tuanya yang terakhir. Jadi kita nggak tahu ya cara-caranya ya Bapak Ibu ya. Yang penting ya buat saya itu salibnya dia, Bu. Ya ada yang bilang ya kamu harus doa pelepasan, mungkin. Kita kan nggak tahu sudah apa yang dimasukkan dalam rumahnya dia, rumah atau sama rumah. Ya penting itu diselesaikan, mungkin ada dalam rumah dan sebagainya. Karena itu terkadang yang membuat orang-orang bisa sakit. Ya, jadi okultisme lah ya Bu ya. Jadi langsung praktek peperangan, bongkar semua apa yang harus dibongkar, selesaikan semua yang harus diselesaikan. Karena itu untuk bukan masalah keselamatannya ya, tapi hidupnya dia di dunia ini. Nah ya sakit-sakitan terus ya nggak enak Bu ya. Iya, Tidak ada orang yang mau sakit-sakitan terus. Ya silakan Bu Astrid. ya kan dari papanya, kebetulan ini orang bos sih Pak, orang tuanya, orang Pertamina. Jadi dia bukan okultisme sih Pak, jadi kawin melulu. Jadi itu dia selalu bikin punya istri itu kebetulan istrinya Muslim, tapi si bapak ini ya Kristen gitu, semuanya Kristen. Jadi kawin dengan Muslim, dia tuh ngambil istri itu masih muda, dia menikah Muslim, tapi tetap ke gereja juga, GBI juga gitu loh. Nah, jadi sudah beberapa kali itu jatuh sakit cucunya, anaknya itu sudah ada pendeta kasih tahu dia gitu loh untuk bertobat. Pak, bertobatlah Pak gitu kan. Karena kan nanti anak cucunya kena Pak sakit terus. Bertobatnya sebentar doang Pak. Nah kadang-kadang dia pergi dinas ke luar negeri atau pulang tuh sakit. Sakit dia bertobat Pak, bapak ini langsung minta ampun ke Tuhan, bertobat, terus rekeningnya udah dikasih istrinya, kasih ke anaknya, tapi sembuh gitu Pak, berulang lagi sampai sekarang. Jadi anaknya ini yang pertama ini minta didoain gitu loh, bagaimana caranya pelepasan, bilang pelepasan aja gitu. Pelepasan belum mau Pak, bapaknya belum mau. Iya. Saya punya pengalaman melihat orang seperti itu. 10 malam biasanya untuk pencurahan Roh Kudus. Ketika doa begitu, pendetanya bilang begini. Saya merasakan ada seorang anak muda di tempat ini, ada beberapa benda pusakanya atau opo-oponya lepas dari tubuhnya. Dipanggil, akhirnya ya maaf ini signal saya kurang. Orang itu muncul, Bapak Ibu ya. Orang itu muncul, orang itu kesaksian. Dan ketika ditanya ada berapa yang keluar, ada 3 yang keluar, masih ada di dalam, masih. Pas ditanya mau dilepaskan nggak? Enggak. Jadi pendeta ini langsung mundur. Karena apa? Karena kalau dilepaskan, kalau dia belum mau, dia akan cari lagi. Makanya mungkin kenapa dia masih sakit, masih apa segala macam, karena dia nggak mau lepaskan. Ya, dia harus benar-benar lepaskan. Ya mungkin itu ada kesaktian, ada daya pikat atau apapun itu. Jadi itu kalau dia nggak mau lepaskan, dia nggak bakalan sembuh. Tapi kalau dia lepaskan, dia akan sembuh. Berarti dia tahu, berarti ya. Masalah dia berarti dia tahu, tapi dia nggak mau melepaskan ya. Tahu Pak, dia tahu banget Nah, dia itu melakukan dosa, dia tahu Pak. Jadi beberapa kali dia sakit, jatuh gitu, dia nyadar Pak, dia mau bertobat bahwa memang dia selama ini diakuin berdosa lah gitu, seperti ini gitu loh. Ketika dia sembuh Pak, kumat lagi. Nah itu, dan tidak mau pelepasan. ya itu yang agak susah ya. Jadi mau nggak mau ya dia harus benar-benar murni melepaskan dari pribadinya. Jangan ada paksaan dari orang lain. Dan tidak hanya tomat ya, tobat sebentar gitu ya. Tomat entar kumat gitu ya, nggak bisa. Jadi harus selesai. Jadi jangan bolak-balik. Itu capek loh ya, bolak-balik gitu. Itu sebenarnya sangat capek, sangat lelah. Tapi nggak tahu, sebenarnya orang itu sangat kuat ya, sangat menerima ya.
Jadi kalau saran saya sih lebih baik orang itu harus benar-benar mengakui dan tidak hanya mengakui tapi melepaskan. Selesaikan semuanya. Kalau enggak ya gitu-gitu lagi terus. Oke, Bapak Ibu, saya selesaikan yang terakhir satu poin ini. Baru kita akhiri ya. Ya, yang terakhir tadi umat percaya dan yang terakhir Alkitab mengatakan bahwa di Alkitab juga dikatakan Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang di muka bumi ini sudah berbuat dosa. Jadi tidak ada orang di muka bumi ini tanpa dosa. Tuhan Yesus berdosa enggak? Ini pertanyaan saya terakhir. Berdosa enggak Tuhan Yesus? Enggak. Kenapa? Enggak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau saya enggak, Pak, enggak. Sementara saya coba cari ayatnya, saya lupa. Kayaknya 1 Korintus. Tidak mengenal dosa. Ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Sudah ditemukan 2 Korintus 5 ayat 21. Oke, saya baca ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi dia dibuat berdosa. Caranya gimana? Tuhan Yesus dibuat berdosa dengan cara menanggung seluruh dosa umat manusia. Sehingga dia pun dibuat atau dikasih jubah keberdosaan itu. Sehingga dia pun bukan berdosa ya, dia bukan melakukan dosa, tidak. Jadi kalau ada paham-paham di luar sana mengatakan Tuhan Yesus berdosa, itu salah. Apalagi menggunakan ayat itu. Tapi dia dibuat berdosa. Karena apa? Untuk menyelesaikan dosa-dosa umat manusia. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Sampai ketemu hari Senin tanggal 3 jam 9 ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, nanti tolong dibuat Zoom-nya, nanti dikirimkan di grup ya. Sampai ketemu hari Senin depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Makasih, Pak. Salam, Pak. Pak Lorenz. Makasih. Makasih, Pak Lorenz. Salam, Pak. Ya, Pak. Teman-teman berkati.